Terkenal dengan patung wanita yang memegang obor dan sebuah buku, patung ini dipandang sebagai salah satu ikon bersejarah Amerika Serikat dan dikenal sebagai simbol universal kebebasan dan demokrasi. Patung Liberty yang merupakan salah satu ikon dari negeri pengansam ini nyatanya memiliki sejarah yang panjang. Di balik kemegahan dan juga keindahannya, patung Liberty memang sengaja dibangun sebagai peringatan 100 tahun deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Patung Liberty membentuk sosok wanita bermahkota yang memegang sebuah obor dan buku yang terletak di pelabuhan New York. Berikut kami sajikan informasi tentang patung Liberty. Awalnya, patung Liberty dibangun sebagai monumen untuk mengingatkan adanya aliansi yang pernah terjadi antara Prancis dan Amerika saat terjadinya Revolusi Amerika pada tahun 1775 sampai tahun 1783. Perlu diketahui, berdirinya Amerika Serikat tidak terlepas dari peran Prancis. Oleh karena itu, selama Revolusi Prancis menyuplai persenjataan bagi koloni-koloni di Amerika Serikat. Persenjataan ini digunakan untuk membebaskan diri dari pendudukan kerajaan Inggris yang saat itu menjajah Amerika. Patung ini didesain oleh pemahat asal Prancis yang bernama Frédéric Auguste Bartholdi. Proyek ini diselesaikan pada bulan Juli 1884. Bartholdi juga dibantu oleh Gustave Eiffel yang merupakan perancang Menara Eiffel. Gustave Eiffel membantu dalam merancang kerangka besi Liberty. Masyarakat Prancis menyumbangkan uangnya untuk membangun patung ini dengan menarik pajak dari sektor-sektor yang menghasilkan. Meskipun pada awalnya pemerintah Prancis enggan membiayai karena menganggap proyek ini terlalu mahal. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat membangun landasan untuk patung ini dari dana yang dihimpun oleh pengusaha surat kabar yang bernama Joseph Pulitzer. Pulitzer menulis kritik kepada orang kaya karena tidak ingin menyumbang. Rupanya, tulisan itu membuahkan hasil. Dana terkumpul cepat dari orang-orang kaya yang tergerak untuk menyumbang. Biaya sumbangan yang diharapkan mencapai 100.000 US dollar dapat terkumpul sampai 120.000 US dollar. Strategi Pulitzer adalah dengan mencantumkan setiap nama yang menyumbang ke dalam korannya. Pada musim panas tahun 1884, akhirnya patung tersebut selesai dan dipamerkan di Paris. Karena dibuat di Prancis, patung Liberty pun dibawa ke Amerika Serikat dalam bentuk kepingan terpisah. Sebab mustahil patung dengan ketinggian lebih dari 92 meter dan berat 204 ton ini bisa melintas samudera hingga ke Amerika. Prancis kemudian membagi patung menjadi 350 bagian dan mengirimkannya menggunakan kapal laut. Patung yang terdiri dari 350 bagian dan dikemas dalam 200 peti itu dikirim dari Prancis menuju New York dengan melintasi Samudra Atlantik. Patung tersebut akhirnya tiba pada tahun 1885 di New York dengan 350 rangkaian. Dibutuhkan waktu selama 1 tahun untuk memasang ulang seperti yang kita ketahui pada saat ini. Akhirnya, pada bulan Oktober tahun 1886, patung Liberty diresmikan dalam upacara dan mendapatkan tepuk tangan selama 15 menit penuh sebelum Presiden Amerika Serikat saat itu, Grover Cleveland, memulai pidato singkatnya. Ketika pertama kali patung ini tiba dari Prancis, patung Liberty tidak memiliki warna hijau seperti yang kita ketahui seperti sekarang ini. Karena terbuat dari tembaga, patung Liberty berwarna kecoklatan. Butuh waktu sekitar 20 tahun hingga akhirnya warna patung tersebut berubah menjadi warna hijau. Hal ini diakibatkan proses oksidasi dari tembaga tersebut. Patung Liberty terinspirasi dari seseorang wanita kolosal yang membawa sebuah lentera. Patung Liberty didesain seperti dewa Romawi Liberty atau biasa disebut Libertas yang merupakan dewi kebebasan dalam mitologi Yunani. Nama patung ini sebenarnya adalah Liberty Enlightening the World atau Liberty yang menyinari dunia. Patung ini digambarkan sebagai seorang wanita yang sedang membebaskan diri dari belenggu tirani dengan tangan kanan yang memegang sebuah obor dengan api yang menyala, dan ini melambangkan kebebasan. Sementara itu, tangan kirinya memegang sebuah buku dengan tulisan Romawi yang artinya 4 Juli 1776, yaitu hari kemerdekaan Amerika. Dia mengenakan jubah yang mahkotanya mempunyai 7 paku besar pada mahkotanya. Hal ini melambangkan 7 samudera dan benua. Pada kaki patung itu ada rantai yang putus. Patung ini adalah simbol kebebasan, kemerdekaan, dan demokrasi.
Saat pembangunan terusan Suez di Mesir pada abad ke-18, Bartholdi mengusulkan sosok monumental berupa wanita berjubah yang mewakili Mesir. Ketika terusan Suez hampir selesai pada tahun 1869, Bartholdi mencoba meyakinkan pemerintah Mesir agar dia bisa membangun patung yang rencananya ditempatkan di pintu masuk kanal itu. Desain awal patung ini mengusung konsep Mesir menerangi Asia. Untuk membuat patung ini, Bartholdi juga mempelajari tokoh-tokoh klasik kuno seperti patung Helios yang turut dikenal sebagai Colossus of Rhodes. Bartholdi membayangkan patung setinggi 27 meter sebagai seorang wanita yang menggunakan jubah petani ala Mesir dan memegang obor besar. Fungsinya adalah sebagai mercusuar memandu kapal menuju ke kanal. Namun, Mesir menolak ide ini karena terlalu mahal. Itu tadi sejarah dan fakta tentang patung Liberty yang hingga kini tetap kokoh berdiri dan merupakan kebanggaan rakyat Amerika Serikat sampai saat ini.